Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budiman Rismanto. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Al-Ihya Kuningan, Prodi KPI. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang wawancara kerja, di mana wawancara kerja ini adalah salah satu pelajaran dari bidang studi komunikasi bisnis. Di mana kita ketahui dalam dunia kerja, wawancara kerja adalah bagian terpenting kita untuk memasuki dunia kerja. Wawancara merupakan sarana dari perusahaan untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya dari calon karyawan, yaitu kepribadian calon karyawan, latar belakang keluarga, pendidikan, dan sebagainya. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan mencoba mempresentasikan tentang wawancara kerja. Wawancara kerja merupakan salah satu cara yang penting bagi suatu perusahaan dalam menyaring jumlah pelamar yang ada. Jumlah pelamar umumnya jauh lebih banyak daripada posisi yang tersedia. Karenanya dibutuhkan alat penyaring atau alat seleksi yang dapat menemukan orang-orang yang paling cocok untuk menempati posisi tersebut. Mengingat ketatnya seleksi perusahaan, seorang calon pelamar mungkin saja diwawancara lebih dari satu kali. Dalam menghadapi wawancara kerja, kita harus benar-benar mempersiapkan diri sehingga bisa memberikan kesan yang baik dan membuat pewawancara atau interviewer yakin akan kemampuan kita sendiri. Ada beberapa aspek, khususnya aspek kepribadian yang kita tampilkan baik secara verbal maupun non-verbal sejak saat kita memasuki ruang wawancara yang akan diperhatikan oleh pewawancara. Contoh aspek-aspek kepribadian yang akan dinilai mencakup: satu, penampilan kita secara fisik, gerak-gerik dan sopan santun, nada suara, rasa percaya diri, inisiatif, kebijaksanaan, tanggap dan kerjasama, ekspresi wajah, kemampuan berkomunikasi, sikap terhadap pekerjaan, dan selera humor kita. Aspek-aspek yang tadi akan membantu pewawancara memprediksi keberhasilan kita dalam menduduki posisi tertentu di perusahaan. Bila kita lemah dalam aspek penting yang sangat dituntut oleh jabatan yang kita inginkan atau yang merupakan faktor penentu keberhasilan kita dalam menduduki jabatan tersebut, tentunya kita tidak akan diterima. Wawancara tahap awal sering disebut wawancara pendahuluan. Pada tahap ini, wawancara dilakukan berdasarkan surat lamaran dan resume yang telah dibuat oleh kita sebagai pelamar. Hal ini untuk memastikan bahwa pelamar telah menyelesaikan proses administrasi atau telah memberikan semua informasi penting berkaitan dengan jabatan yang diinginkan. Nah, dalam proses wawancara, kita harus memberikan informasi yang padat, akurat, dengan jelas dan tidak berbelit-belit. Jawablah semua pertanyaan yang diminta dengan baik dan benar. Janganlah memberikan informasi yang tidak ditanyakan atau yang tidak relevan dengan pertanyaan pewawancara. Setelah wawancara pendahuluan, akan dilanjutkan dengan wawancara seleksi, yang umumnya memerlukan waktu yang lebih lama daripada wawancara pendahuluan. Dalam wawancara seleksi, mungkin kita akan diwawancari oleh lebih dari satu pewawancara. Pada tahap ini, calon pelamar akan ditanya mengenai latar belakangnya yang mencakup kualifikasi, pengalaman kerja, pelatihan, dan semangat kerja secara umum. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang persiapan wawancara. Mengingat pentingnya wawancara untuk memasuki dunia kerja, sudah selayaknya kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Ada beberapa contoh yang perlu diperhatikan saat melakukan wawancara kerja. Yang satu, berdoalah menurut agama dan keyakinan masing-masing. Datang lebih awal yang ditentukan, waktu yang ditentukan, misalnya 30 menit sebelum diwawancara kerja. Yang ketiganya, ada bersikap yakin dan optimis. Siapkan sertifikat diploma dan surat-surat penghargaan yang dimiliki. Berpakaian yang rapi dan sopan. Ketuk pintu sebelum memasuki ruangan wawancara.
Terus tersenyumlah secara wajar, tunggu sampai kita dipersilahkan duduk atau mintalah izin untuk kita duduk. Ingat nama pewawancara dengan baik. Tataplah pewawancara pada saat kita diwawancarai, tunjukkan kemampuan diri kita, namun jangan sampai berlebihan. Perhatikan dan pahami setiap saat dengan baik, bicaralah yang jelas dan tegas. Atur nada suara dengan tepat, tunjukkan minat dan kesungguhan kita terhadap perusahaan yang dilamar. Dan yang terakhir, bersikaplah jujur. Dan selain itu, ada beberapa hal yang perlu kita hindari saat melakukan wawancara kerja. Yang pertama, yang pasti adalah datang terlambat. Jangan sampai kita datang terlambat. Terus kelihatan kesal karena kita sudah menunggu lama. Datang ke wawancara tanpa persiapan atau seadanya, berpenampilan berlebihan, mengajak teman atau keluarga saat wawancara kerja, duduk sebelum dipersilakan, atau meletakkan tas kita di meja wawancara kerja, merokok atau mengulum permen, atau membuka percakapan, memotong pembicaraan saat diwawancarai, melebih-lebihkan diri, membual, mengkritik atau menjelekkan atasan kita sekarang atau yang lama, mengkritik diri sendiri, memberikan informasi yang tidak relevan, memberikan kesan bahwa Anda sangat membutuhkan pekerjaan, bertanya yang sekedar tanya, emosional dan mudah tersinggung, dan menunjukkan kesan bahwa Anda tidak sabar. Itulah tadi yang perlu kita hindari saat wawancara. Yang selanjutnya, kita harus mengenali pekerjaan dan perusahaan yang akan kita lamar. Sebelum melakukan wawancara, kita perlu mencari berbagai informasi yang berkaitan dengan pekerjaan yang akan kita lamar. Untuk memperoleh informasi tersebut, kita dapat memperolehnya dari berbagai publikasi resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut, seperti baik berbentuk jurnal, majalah, buletin, atau melalui situs web perusahaan yang bersangkutan. Pada saat wawancara, itu ada kesempatan baik untuk kita bertanya kepada pewawancara. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita sampaikan, antara lain, apa tugas dan tanggung jawab yang kita lamar? Bagaimana kebijakan perusahaan mengenai promosi? Bagaimana kesempatan untuk berkembang dalam perusahaan? Apakah tersedia program pelatihan bagi pegawai baru? Apa yang menjadi produk unggulan perusahaan? Siapa saja pesaing utama bagi perusahaan? Bagaimana pangsa pasar bagi produk-produk yang diproduksi perusahaan? Itulah beberapa contoh yang bisa kita tanyakan kepada pewawancara. Pertanyaan-pertanyaan tadi yang kita ungkapkan kepada pewawancara itu sangat penting artinya bagi pewawancara, terutama dalam kaitannya dengan tingkat keseriusan kita dalam melamar posisi pekerjaan tersebut. Berikut ada beberapa pertanyaan-pertanyaan penting seputar pekerjaan yang dilamar dalam wawancara kerja. Dalam wawancara, berbagai macam jenis pertanyaan akan ditanyakan kepada kita, dan kita harus mempersiapkan diri untuk menjawab semua pertanyaan tersebut. Berikut ini beberapa contoh pertanyaan yang sering ditanyakan dalam melakukan wawancara. Yang pertama, pekerjaan yang dilamar. Ada pertanyaan seperti mengapa kita ingin bekerja di perusahaan tersebut? Terus, apakah pengalaman kerja kita relevan dengan posisi kerja yang kita lamar? Mengapa kita tertarik dengan jabatan atau posisi pekerjaan tersebut? Selanjutnya, seputaran pendidikan dan pelatihan. Mata kuliah apa? Contohnya mata kuliah apa yang paling kita senangi dan mata kuliah apa yang paling kita benci. Terus, aspek-aspek mata kuliah apa yang menarik bagi kita? Apa kuliah atau pelatihan yang kita peroleh membantu perkembangan karir kita? Bagaimana pandangan kita tentang pendidikan yang kita peroleh di perguruan tinggi? Apakah kita merencanakan untuk melanjutkan studi?
Itu pertanyaan-pertanyaan seputar pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya, pertanyaan seputar latar belakang keluarga. Apa pekerjaan orang tua kita, apa pendidikan terakhir orang tua kita, dan bagaimana pendapat orang tua kita terhadap karir yang kita pilih. Selanjutnya, pertanyaan seputar kepribadian. Bagaimana kita menjelaskan diri kita sendiri, apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan kita sendiri, dan bagaimana kita menilai diri orang lain. Itu pertanyaan di wawancara seputar kepribadian. Selanjutnya, penilaian kita sendiri. Faktor-faktor apa saja yang paling memberikan kontribusi bagi pengembangan diri kita sendiri, apa hambatan dalam pengembangan karir kita, apa yang paling mengecewakan, mengesalkan, atau menjengkelkan kita terhadap orang lain. Bagaimana kita menghadapi rasa jengkel tersebut, apa karakteristik dan kemampuan paling penting yang harus kita miliki untuk menjadi pemimpin suatu perusahaan. Apa pengalaman kerja yang paling memuaskan atau menyenangkan kita, apa pengalaman kerja yang tidak menyenangkan bagi kita. Nah, selanjutnya tujuan karir. Apa tujuan jangka panjang karir kita, bagaimana kita dapat mencapai tujuan tersebut, dan apa posisi atau kedudukan yang kita harapkan untuk masa yang akan datang, dan mengapa kita merasa cocok dengan posisi tersebut. Pertanyaan selanjutnya dalam wawancara seputar hobi dan lain-lain. Apa yang kita lakukan pada saat liburan, apa yang kita lakukan pada saat senggang, terus apakah kita ikut dalam suatu kegiatan sosial kemasyarakatan, mengapa kita tertarik dalam kegiatan kemasyarakatan tersebut, apa hobi kita, jenis olahraga apa yang paling kita senangi dan paling tidak kita senangi. Itulah pertanyaan-pertanyaan wawancara seputar hobi dan lain-lainnya. Nah, apabila sebelumnya kita pernah bekerja, ada beberapa contoh pertanyaan yang sering diajukan dalam wawancara. Pertanyaan-pertanyaan itu antara lain mencakup bagaimana sikap pemimpin kita terhadap kita, pekerjaan sebelumnya, pendelegasian, dan pengambilan keputusan. Contoh tentang pimpinan kita, bagaimana pendapat Anda tentang bagaimana pendapat kita tentang atasan atau pimpinan kita. Sebutkan beberapa hal yang menyebabkan atasan kita memuji atau mengkritik kita. Nah, pertanyaan selanjutnya pekerjaan yang sebelumnya. Mengapa kita meninggalkan pekerjaan yang lama, dan ceritakan. Biasanya diminta untuk menceritakan tugas dan tanggung jawab kita di perusahaan atau lembaga yang terdahulu. Selanjutnya pertanyaannya seputaran pergaulan antar sejawat. Bagaimana pergaulan kita dengan teman-teman sejawat, bagaimana kesan kita bila teman kita memperoleh promosi jabatan. Itu sebagian contohnya pertanyaan seputar pergaulan antar sejawat. Nah, untuk selanjutnya pertanyaan tentang pendelegasian kita. Dapatkah kita mendelegasikan tanggung jawab kita kepada orang lain? Di situ kita pasti dipinta untuk memberikan contohnya. Nah, selanjutnya wawancara pasti akan menanyakan pengambilan keputusan. Apa keputusan yang paling mudah dan yang paling sulit yang pernah kita lakukan? Terus bagaimana proses kita melakukan pengambilan keputusan. Mungkin itulah sedikit presentasi tentang wawancara kerja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan menjadi manfaat buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.